Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran politik Islam dari teman-teman saya yang terdiri dari Muhammad Thorik Bastomil Aziz, Muhammad Irfan Rafiq Noviardi, dan Miftahul Anwar dengan saya sendiri yaitu Iqbal Faras Mustafa. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Awal mula kita mendengar ataupun melihat kata politik, pasti yang terlintas di pikiran ataupun di dalam benak kita adalah kekuasaan. Hal tersebut timbul karena ketidaksengajaan dalam pemikiran kita. Memang budaya politik yang timbul dengan image seperti itu karena ulah para elit politik selama ini. Bagi masyarakat yang buta akan hal tersebut, di saat membicarakan tentang kinerja politik, maka yang dibayangkan masyarakat adalah kampanye, atau di mana para pemeran politik harus memikat hati atau simpati ke rakyat dengan cara yang halal ataupun haram. Partai politik, pemilu, surat suara, pemerintahan, dan lain-lain. Jadi di pembahasan kali ini saya dan teman-teman akan sedikit membahas dari susunan pembahasan. Yang pertama adalah sejarah pemikiran politik Islam, yang kedua yaitu periode klasik, yang ketiga ada periode pertengahan, dan yang keempat yaitu periode modern atau kontemporer. Jadi di pembahasan kali ini susunan yang pertama yaitu sejarah pemikiran politik Islam akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Thorik Bastomil Aziz. Sejarah pemikiran politik Islam. Secara etimologis, kata politik itu masih berhubungan dengan polisi, yaitu kebijakan. Kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Sementara politik Islam atau bahasa Arabnya siyasah Islami adalah politik. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah, yaitu pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik siyasah dalam sabdanya adalah Bani Israel, mereka diurusi siyasah urusannya oleh para nabi, tasusuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu sejarah Islam tidak bisa dipisahkan dari kejadian-kejadian yang terjadi semasa Rasulullah SAW hidup. Konsep politik yang diterapkan saat hijrah ke Madinah diantaranya minta pendapat beberapa sahabat, siap menghukum Fatimah jika mencuri, beberapa hadis tentang kepemimpinan dan pentingnya menjadi pemimpin yang adil, sistem administrasi yang rapi yang dibangun. Setelah itu dipertegas kembali oleh penerusnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi. Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku-suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Muhammad. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib berhasil memimpin bala tentara dan kaum muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam, terutama ke Syam, Mesir, dan Irak. Baru kemudian Islam memasuki masa kekhalifahan yang tidak lagi terpusat di Madinah, melainkan berpindah ke Damaskus atau Bani Umayyah, Baghdad atau Bani Abbasiyah, dan Turki atau Bani Turki Utsmani. Masing-masing kekhalifahan mempunyai karakter politik yang khas pada zamannya, dan pada masa Utsmani dikenal sebagai keruntuhan khalifah Islam. Dalam buku pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer, sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang 15 abad menurut para ahli dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik. Era klasik dalam peradaban Islam merujuk pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, atau lebih tepatnya sejak era Nabi Muhammad hingga era dinasti Abbasiyah.
Sejarawan kemudian membagi abad klasik menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah abad kemajuan yang dimulai pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi, sebuah era yang diwarnai dengan penaklukan atau perluasan wilayah kekuasaan, integrasi dan konsolidasi kekuasaan politik Islam, dan abad keemasan dalam Islam. Periode kedua disebut sebagai era diintegrasi politik Islam yang dimulai pada 1000 sampai 1250 Masehi. Era ini sudah bermulai menjelang berakhirnya dinasti Umayyah dan memuncak pada dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, institusi politik atau kekhalifahan mengalami degradasi kepercayaan publik dan berakhir kepada wilayah pinggiran yang memilih untuk mendirikan dinasti sendiri secara terpisah dari kekuatan pusat. Pada saat permulaan Islam atau era Nabi dan Khulafaur Rasyidin hingga pada dinasti Umayyah, pemikiran yang berkaitan dengan politik Islam belum berbentuk kuat muncul di kalangan kaum intelektual Islam. Salah satu faktor penyebab adalah fokus dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, pemikiran politik Islam mulai dikembangkan oleh sejumlah intelektual Islam seiring dengan prestasi intelektual dinasti Abbasiyah yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Adapun cendekiawan yang muncul pada era ini di antara lain adalah Ibnu Abi Rabi, Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali. Salah satu ciri-ciri utama dari pemikiran politik Islam di era klasik adalah kentalnya pengaruh pemikiran dari para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Kendatipun kualitas pengaruh itu tidak sama antara satu pemikiran dengan pemikiran lain. Hal ini terlihat dari bagaimana para pemikir Islam ketika merumuskan pemikiran tentang negara dan pemerintahan yang lebih menonjolkan aspek logika daripada aspek agama, meskipun mereka tetap memasukkan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam. Periode pertengahan. Tidak banyak tokoh yang muncul pada masa ini, hanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun lah yang bisa dikatakan sebagai perwakilan dari tokoh pertengahan ini. Itu pun jika dilihat pada pembagian periode yang dirujuk dari Harun Nasution. Adapun pemikiran pada dua tokoh yang mewakili zaman ini tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh zaman klasik. Mengingat dua tokoh yang dianggap sebagai wakil dari zaman pertengahan ini masing-masing masih sama-sama hidup pada kondisi masyarakat yang sama dengan para tokoh klasik. Mungkin kalaupun harus ada perbedaan corak, pada zaman ini harus dilihat pada sejarah Islam setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, di mana pada saat itu Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Namun sayangnya pada masa ini Islam mengalami saat-saat kembali ke titik nadinya ketika Barat bangkit dengan reformasi gerjanya, sementara dunia Islam sedang sibuk mengurusi kekuasaan masing-masing dan dunia pengetahuan mengalami kemunduran sehingga tidak muncul para tokoh yang membuat ide brilian yang bersifat progresif. Nah, periode modern atau kontemporer. Pemikiran politik Islam kontemporer bersifat aktual dan kekinian. Persoalan-persoalan politik kontemporer tersebut sering menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah usai dalam lingkungan dunia muslim, termasuk kalangan akademik di pusat-pusat studi dan perguruan tinggi Islam. Sebagaimana lazimnya, respon dan perspektif pemikiran muslim dalam memandang isu-isu kontemporer tersebut tidaklah tunggal dan selalu beragam sesuai dengan orientasi pandangan masing-masing. Hal ini membedakan pemikiran Islam klasik dan kontemporer, khususnya dalam pemikiran politik ialah materi atau objek masalah yang dikaji sesuai zamannya. Pada umumnya, kajian pemikiran politik Islam klasik lebih melekat dengan fikih siasah atau fikih siasah. Dalam pemikiran politik kontemporer, politik Islam dibahas bukunya bukan hanya dari aspek normatif ajaran semata, tetapi sekaligus aspek kontekstual atau sosiohistorisnya, sehingga memberikan argumentasi dan deskripsi yang lebih luas. Dalam kaitan ini, perspektif yang dipergunakan juga bersifat interkoneksi atau bahkan lebih jauh lagi menggunakan banyak perspektif, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dan tidak jarang bersifat kritik atau reinterpretasi dan reformulasi. Dalam penggunaan
Banyak perspektif itu dipergunakan pendekatan dan analisis ilmu-ilmu sosial kontemporer yang diadopsi dari khazanah pemikiran modern barat seperti ilmu politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sebagainya, yang dipadukan dengan fikih siasah atau studi Islam. Dalam konteks keragaman perspektif itulah kemudian lahir apa yang dikenal sebagai pemikiran politik Islam kontemporer. Dalam pemikiran politik Islam kontemporer dibahas bagaimana masalah konflik gerakan Islam Syi'i dan Sunni, fundamentalisme, kekhalifahan dan negara Islam, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, konstitusionalisme, dan isu-isu politik aktual lainnya dalam perspektif Islam. Menurut Bakhtiar Effendi, isu-isu politik kontemporer yang paling banyak direspon dalam pembahasan politik Islam mutakhir antara lain globalisasi, demokratisasi, civil society, dan hak asasi. Selain masalah terorisme dan masalah-masalah dunia Islam seperti nasib bangsa Palestina, karena demikian besarnya perhatian pada isu-isu kontemporer tersebut, akibatnya pemikiran politik Islam kemudian kehilangan perhatian yang serius pada persoalan yang lebih penting, yaitu menuntaskan kaitan antara Islam dan politik atau Islam dan negara. Ya, alhamdulillah itu tadi pemaparan dari teman-teman saya dan sedikit dari saya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kita dari Trojan Unity pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.